Udah mau bayar mahal-mahal seharga 13 jutaan, tapi sensor fingerprint kok masih ditaruh di samping bodi? Ini dia Huawei Pura 90 Pro versi reguler yang dikabarkan siap masuk resmi ke pasar Indonesia. Di saat komputer sekelasnya udah menggunakan sensor di bawah layar, HP flagship Huawei ini malah zonk di sektor biometriknya. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Huawei Pura 90 Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita langsung bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama ini berbekal kamera X-Max yang tetap juara dan juga lengkap. Berbekal kamera utama 50 megapiksel dilengkapi dengan fitur OIS, ditemani dengan kamera ultrawide 12,5 megapiksel dan kamera telefoto yang udah menggunakan lensa 50 megapiksel yang lengkap dengan fitur OIS. Didukung dengan sensor warna Gen 2, Red Maple dan juga perekaman 4K 60 fps dengan stabilisasi OIS A serta AIS. Hasil spreadannya dijamin super tajam dan juga sinematik. Sementara kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal kapasitas baterainya raksasa dan juga awet. Huawei gak memangkas spek baterainya karena versi Pro ini tetap dibekali dengan kapasitas baterai badak 6000 mAh. Urusan manajemen daya harian abang bakal aman banget, ditambah pengisian yang terhitung ngebut di kelas harganya. Sementara untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal fitur durabilitas bodi kelas premium yang tangguh. HP ini udah mengantongi sertifikasi ganda yakni IP68 ditambah IP69 yang membuatnya tahan air tekanan tinggi dan juga debu ekstrim. Bodinya menggunakan bodi kaca aluminium silikate dengan layar frame aluminium alloy yang kokoh serta layar depannya sudah dilindungi oleh kaca Kunlun Gen 2 yang terkenal kuat menahan benturan. Untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal layar mulus dan juga memanjakan mata kamu. Menggunakan panel AMOLED berukuran 6,6 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan tinggi 460 ppi, layar ini udah menggunakan teknologi LTPO 1-120Hz yang adaptif dan hemat daya. Serta didukung dengan 300Hz touch samping rate yang super responsif dan saat dipakai navigasi secara harian. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal konektivitas modern dan juga hardware cukup melimpah. Port bawaannya udah menggunakan USB tipe C 3.1 Gen 1 yang mendukung fitur display out. Dalam komponennya juga udah lengkap seperti Wi-Fi 7, fitur NFC, jaringan 5G, Bluetooth 6.0, dual frekuensi GPS hingga ear blaster yang bisa abang sulap jadi remote AC atau TV di rumah kalian. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni varian memorinya sangat melimpah. Kombinasi RAM LPDDR5X yang kencang dan juga media penyimpanan standar UFS 4. Di HP ini punya pilihan opsi varian mulai dari RAM 12 hingga 16 GB dengan media penyimpanan mulai dari 256 bahkan ada yang tertinggi tembus 1 TB. Abang bisa bebas install aplikasi berat tanpa takut memori kepenuhan. Tapi jangan senang dulu, berikut adalah kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni penempatan sensor fingerprint yang aneh dan juga kuno. Seperti yang saya bahas di awal tadi, penempatan fingerprint di samping bodi ini benar-benar kerasa kuno dan memangkas estetika premium untuk sekelas HP flagship daripada Huawei yang satu ini. Berasa kayak pakai HP kelas entry level pas mau buka kunci layar. Kekurangan yang kedua yakni performa chipset Kirin 9030S yang kalah fabrikasi. Dapur pacunya menggunakan Kirin 9030S dengan kecepatan 2,70 GHz dengan GPU Malion 935F fabrikasi 5 nanometer. Walaupun optimalisasinya bagus, tapi secara arsitektur dan juga efisiensi daya murni, fabrikasi 5 nanometer ini jelas ketinggian dibanding dengan chipset flagship kompetitor saat ini, yang secara rata-rata udah menggunakan 3 nanometer atau 4 nanometer. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni ketidakpastian ekosistem software versi global. Di pasar Cina, HP ini berjalan mulus menggunakan Harmony OS 6.1, namun untuk pasar global dan pasar tanah air, belum ada kepastian apakah bakal kebagian Harmony OS asli atau masih tertahan di MUI global. Dan yang paling penting, abang harus siap beradaptasi karena HP ini tidak membawa Google Mobile Service secara natif. Kesimpulannya, Huawei Pura 90 Pro ini punya spesifikasi kamera X-Max yang komplit, baterai badak 6000 mAh dan bodi tangguh berlapis Kunlun Glass Gen 2. Tapi pastikan bahwa abang nggak masalah sama fingerprint samping dan absennya Google bawaan sebelum meminangnya.
dan adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Huawei Pura 90 Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.